Pengacara Brigjen Hendra berkata, Ferdi Sambo akui rekayasa kematian Joshua. Saya merasa bertanggung jawab, saya ambil alih kesalahan mereka dan saya sudah nyatakan secara... Itu conversation antara Henry dengan Ferdi Sambo? Kenapa? Mengambil alih tanggung jawab tadi itu? Ya artinya Sambo yang mengambil alih, orang-orang ini tidak pantas untuk dihukum. Mereka mengikuti itu karena berdasarkan cerita Sambo yang menurut cerita rekayasa. Dibohongin gitu? Ya, mereka tidak tahu bahwa itu rekayasa. Oke. Ya, nah mengenai kebenaran bahwa cerita yang disampaikan itu adalah rekayasa dan mereka tidak tahu bahwa cerita itu adalah rekayasa, saya pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Dan Ferdi Sambo saya tanyakan, apa yang Anda ceritakan kepada Hendra, kepada Agus, apakah itu cerita sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya atau rekayasa saudara? Dia katakan itu rekayasa. Apakah mereka tahu bahwa itu ada cerita rekayasa? Dia katakan tidak. Nah, oleh karena itu saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Menerima telepon dari terdakwa Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis. Berbicara dengan saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tapi yang dia dapatkan kabar, karena kabar seharusnya dia mampu mencerna. Tetapi ya itu kita tidak tahu apa yang dilakukan, kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi, pembunuhan. Kabar pelecehan seksual itu kapan diterima oleh FS? Ada tidak ada pelecehan seksual, pembunuhan ini tetap tidak dibenarkan. Karena FS tidak melihat sendiri pelecehan seksual kalau memang ada, tapi dia mendengar kabar. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenaran tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang dicari sekarang ini, siapa yang menyebabkan meninggalnya Yosua ini? Pengacara Brigjen Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, menyebutkan kliennya dan 5 terdakwa obstruction of justice tak tahu bahwa Ferdi Sambo merekayasa kasus kematian Brigadir Joshua di awal terungkapnya perkara ini. Belakangan, kata Henry, Sambo telah mengakui dirinya merekayasa kasus sehingga berharap para anak buahnya tak dihukum. Saya pernah berkomunikasi dengan Ferdi Sambo. Saya tanyakan, apa yang Anda ceritakan kepada Hendra? Kepada Agus, apakah itu cerita sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya atau rekayasa saudara? Dia katakan itu rekayasa, kata Henry dalam program Satu Meja Kompas TV Rabu 26 Oktober. Apakah mereka tahu bahwa itu cerita rekayasa? Dia katakan tidak. Lanjut Henry mengingat percakapannya dengan Sambo. Kepada Henry, Sambo pun sudah mengakui dirinya bersalah karena sempat berkata tidak jujur soal kematian Brigadir Joshua di depan para anak buahnya. Oleh karenanya, kata dia, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan itu berjanji untuk bertanggung jawab dalam kasus ini dan berharap hukuman dialihkan ke dirinya. Oleh karena itu, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, saya merasa bertanggung jawab, saya ambil alih kesalahan mereka dan saya sudah menyatakan orang-orang ini tidak pantas untuk dihukum. Dia bilang, ucap Henry menirukan perkataan Sambo. Henry juga berkata bahwa kliennya menuruti perintah Sambo untuk mengganti dan merusak rekaman CCTV karena awalnya mengira baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Richard Eliezer atau Baradae benar adanya. Kalau saja tahu itu rekayasa, sudah barang tentu tidak mereka lakukan, kata dia. Henry pun berharap ini bakal menjadi pertimbangan hakim di persidangan dalam mengadili para anak buah Sambo yang terjerat perkara obstruction of justice. Adapun kasus obstruction of justice kematian Brigadir Joshua menjerat 7 polisi. Salah satunya Ferdi Sambo yang belakangan sudah dipecat sebagai Kadif Propam Polri.
Lalu 6 orang lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para terdakwa disebut merusak sejumlah barang bukti pembunuhan Brigadir Joshua, seperti mengganti, memindahkan, dan merusak rekaman CCTV di sekitar lokasi penembakan. Kemudian 5 orang lain didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Jalsa Huta Barat atau Brigadir J. Mereka yakni Ferdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Brib KRR, serta ART Sambo Kuat Ma'ruf. Mereka didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP Jungko, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 KUHP. Menurut dakwaan jaksa, pembunuhan terhadap Joshua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Joshua di Magelang, Jawa Tengah Kamis 7 Juli. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Joshua. Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Brib KRR menembak Joshua, namun Ricky menolak dan Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Joshua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Setelahnya Sambo menembak kepala belakang Joshua hingga korban tewas. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu lantas menembakkan pistol milik Joshua ke dinding-dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Joshua. Pengacara ungkap alasan Baradae tolak perintah Sambo. Paling Junior, pengacara Barada Richard Eliezer atau E, Roni Talepesi menyebut kliennya tidak bisa menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat karena menjadi ajudan yang paling junior. Roni menyatakan keadaan psikologis Richard berbeda dengan Bribka Ricky Rizal yang memiliki hubungan dekat dengan Sambo. Menurutnya hal ini merupakan fakta yang pihaknya temukan saat mendampingi Richard selama proses penyidikan. Saudara Ricky Rizal ini sudah mengikuti dari sejak saudara Ferdi Sambo menjadi Kapolres di Brebes. Jadi yang kami melihat bahwa di sini ada kedekatan emosional, kata Roni dalam talk show Satu Meja yang tayang di YouTube Kompas TV Rabu 27 Oktober malam. Roni menekankan di antara yang lain Richard baru bergabung menjadi ajudan Sambo dengan pangkat Bayangkara II atau Barada. Kliennya yang belum masuk ke lingkaran ajudan yang paling dekat dengan Sambo, melainkan berada di ring paling luar. Di saat yang bersamaan, Richard menerima perintah dari Sambo untuk menembak Joshua dalam jangka waktu yang pendek. Dengan waktu yang sangat pendek sehingga klien saya tidak mempunyai pilihan yang lain, ujar Roni. Roni mengatakan beberapa waktu ke depan, pihak kuasa hukum Richard akan menghadirkan ahli psikologi dalam tahapan pemeriksaan saksi. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, hal-hal seperti itu nanti kita akan cocokkan dengan alat bukti yang lain, tuturnya. Sebelumnya, JPU mendakwa Richard telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Joshua. Tindakan itu dilakukan bersama 4 terdakwa lain yakni mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati istri Sambo, ajudan Sambo Bribka Ricky Rizal, dan pembantu rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf. Selama proses hukum yang berjalan, terungkap Sambo sempat memerintahkan Ricky Rizal untuk mengeksekusi Joshua, namun ia menolak. Sementara Richard menyatakan bersedia melaksanakan perintah itu.